Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Aulia dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dengan nomor NIM 12140100079. Nah, jadi kali ini saya akan membahas materi tentang konsep membentuk keluarga sakinah. Menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat bagi setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan mewujudkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membinanya hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan sepasang suami istri sangatlah sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang agar suami senang dan tentram. Kewajiban istri berusaha menenangkan suami. Mawadah atau saling mencintai, cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai. Rahmat yaitu kasih sayang yang bersifat objektif yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama semakin kuat dan mantap. Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih baru dan muda. Sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta. Ada juga landasan pembentukan keluarga sakinah. Rasulullah sebagai pemimpin rumah tangga menjadi teladan bagi umatnya yang harus diikuti dengan seksama. Rasulullah adalah sosok yang paling sibuk dan paling tekun dalam beribadah. Tetapi bagaimana Rasulullah menjalani bahtera rumah tangga dengan istri-istrinya? Begitu cekatan dalam membantu istri-istrinya, memperlakukan istrinya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang memperlakukan baik terhadap keluarga atau istrinya. Lalu ada faktor-faktor pembentukan keluarga sakinah. Faktor pertama adalah faktor suami istri. Suami merupakan tunjang utama dalam pembentukan keluarga sakinah. Damainya sebuah institusi perkawinan bergantung pada hubungan dan peranan suami istri untuk membentuk keluarga masing-masing. Suami istri wajib menjalankan tanggung jawab sebagai suami, istri dan tanggung jawab bersama. Suami merupakan pemimpin keluarga yang memainkan peran paling penting untuk membentuk keluarga bahagia. Lalu yang kedua ada faktor ilmu. Membentuk sebuah keluarga tidak hanya berdasarkan pada pengalaman saja, tetapi setiap pasangan hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh dalam semua aspek, tidak hanya mengutamakan ilmu perkawinan saja. Pasangan perlu memahirkan diri dari berbagai bidang ilmu, baik itu ilmu ekonomi, akhlak, ibadah, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan mampu menyelesaikan segala masalah yang melanda dalam rumah tangga secara rasional, membina keluarga bahagia dengan dasar yang kokoh terutama tentang pengetahuan keagamaan dapat menjadikan individu berpikir dan bertindak sesuai dengan fitrah insaniah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, faktor yang ketiga adalah faktor ahli kerabat. Setiap pasangan yang telah menikah perlu menyesuaikan diri dengan keadaan keluarga besar pasangannya masing-masing, agar tidak terjadi salah paham yang akan mengeruhkan keharmonisan keluarga yang baru ingin dibinanya. Asas yang paling utama adalah mengadakan hubungan yang erat untuk kedua belah pihak. Lalu, yang keempat atau yang terakhir adalah faktor ekonomi. Pengurusan ekonomi dalam rumah tangga seharusnya tidak dipandang remeh oleh setiap pasangan. Kedudukan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan masalah yang akan timbul dalam rumah tangga. Setiap masalah terjadi jika suami tidak dapat memberi nafkah yang secukupnya atau istri terlalu mementingkan aspek material di luar kemampuan suami atau keluarga. Suami istri harus bijak dalam menyusun, mengatur, dan merancang keuangan keluarga. Lalu, ada beberapa ciri-ciri dalam keluarga sakinah. Yang pertama, berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh. Yang kedua, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan. Yang ketiga, menaati ajaran agama. Yang keempat, saling mencintai dan menyayangi. Yang kelima, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. Lalu, yang keenam, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Yang ketujuh, mudah menyelesaikan pasangan atau masalah. Yang kedelapan, memberi peran berkeadilan. Lalu yang kesembilan, kompak mendidik anak. Lalu yang terakhir, berkontribusi untuk kebaikan masyarakat. Lalu bagaimana sih cara mewujudkan keluarga sakinah itu?
Yang pertama, memilih pasangan. Yang kedua, melakukan pernikahan dengan benar, memenuhi syarat dan rukunnya, dan memperhatikan semua ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, ada juga loh beberapa tahap pembentukan dalam keluarga sakinah. Yang pertama, persiapan ilmu pernikahan. Lalu yang kedua, persiapan mental atau psikologis menghadapi pernikahan. Yang ketiga, persiapan ruhiyah atau spiritual. Lalu yang terakhir adalah persiapan fisik. Gimana sih cara menjaga keluarga sakinah? Yang pertama itu komunikasi, yang kedua minat yang sama, lalu yang ketiga adalah family time, dan yang keempat hari sendiri. Nah, kenapa sih harus ada konsep atau pembentukan dalam keluarga sakinah? Karena itu tuh bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang positif dan membantu anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual, emosional, dan sosial. Ini adalah salah satu tujuan utama dalam kehidupan berkeluarga dalam ajaran Islam. Nah, jadi itu adalah materi yang udah saya jelaskan tentang konsep membentuk dalam keluarga sakinah. Mungkin cukup sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.